acara Islamologi. Kita akan mendengarkan saya akan membacakan sebuah renungan yang diberikan oleh Om Tigor tadi. Jadi ada renungan itu judulnya adalah Pelantikan Presiden Amerika Serikat yang ke-39. Tentunya Bapak Ibu sekalian yang lebih senior dari kita pasti sangat mengenal dengan namanya Presiden United States of America, Jimmy Carter ya. Jadi pas Kamis tanggal 20 Januari tahun 1977, Jimmy Carter ini dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-39. Lazimnya, sesudah pengambilan sumpah jabatan dalam arak-arakan menuju ke Gedung Putih, sang presiden berada di dalam mobil dinas kepresidenan yang anggun. Tetapi untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika, Jimmy Carter ini bersama keluarganya memilih untuk berjalan kaki. Dan mobil yang luar biasa anggunnya itu mengikuti mereka dari belakang. Jadi berbeda dia nih dari yang sebelum-sebelumnya ini. Nah, pemimpin rendah hati ini hendak mengatakan bahwa ia tidak istimewa, sama dengan semua orang. Kebanyakan orang haus dipandang istimewa di mata orang lain. Rupanya itu memberi kepuasan tersendiri. Tak heran jika manusia suka mengemas diri dengan apa yang dianggap bisa mempertontonkan keistimewaannya itu. Barang bermerek contohnya, busana mahal ya, tampilan apa namanya, baju-baju yang bermerek luar biasa ya. Kalau kita perhiasan eksklusif bagi orang-orang mungkin yang bukan dari SDA, mereka pakai perhiasan yang luar biasa banyaknya. Terus mobil mewah, ini kadang-kadang muncul di kita itu ya, mobil mewah. Setumpuk penghargaan, setumpuk penghargaan, banyak sekali penghargaan itu bisa dipertontonkan keistimewaan. Pameran harta dan seterusnya. Puji Tuhan, orang Advent diajarkan ya, umat Kristen itu supaya diajarkan sama Tuhan Yesus supaya untuk tampil apa namanya, lebih sederhana. Mengapa kerendahan hati ini langka? Sebab kerendahan hati tak menonjolkan sebuah keistimewaan apapun. Walaupun sejatinya keistimewaan itu benar-benar ada. Tuhan memberikan keistimewaan bukan untuk dipamerkan. Ini saya mungkin bisa mengartikannya ke privilege ya jadinya. Melainkan untuk melengkapi tugas yang kita emban. Firman Tuhan dalam, kalau Bapak Ibu sekalian bawa kitab, Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, kiranya kisah ini dapat menginspirasi kita untuk selalu memiliki kerendahan hati. Jadi itulah renungan kita pada malam hari ini tentang bagaimana caranya supaya kita untuk rendah hati. Sudah banyak contohnya ya, sudah banyak contohnya. Kita diajarkan sama Tuhan untuk melihat contoh-contoh tersebut. Kalau kita lihat ya kayak Musa contohnya ya, sedikit Musa adalah orang yang luar biasa ya, banyak sekali penghargaannya, dia calon Raja Firaun itu kan, tapi dia tinggalkan keistimewaan itu. Dan dia hidup sederhana, rendah hati, bahkan orang yang menjadi orang yang paling lemah lembut dalam Alkitab itu kan, disebutkan sebagai pemimpin yang luar biasa di bangsa Israel. Oke, pada malam hari ini kita akan memulai acara kita. Saya mengundang untuk sebagai doa buka, mohon maaf tadi saya lupa untuk menyampaikan dari awal. Saya mengundang kepada Pak Marbun, Pak MF Marbun untuk bersedia sebagai doa buka. Baik, Pak terima MF kasih. Marbun, apakah ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini, malam hari ini kami akan memulai diskusi soal AMR. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Biarlah Engkau tuntun hamba-hambamu yang akan memberikan pelajaran pada malam hari ini Tuhan. Berguna bagi kami, dan kami tahu bahwa ladang AMR ini begitu luas Tuhan. Dan kami belum pernah berpartisipasi, saya pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, berikan ketekunan buat saya supaya boleh berpartisipasi dalam hal ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan sertai kami dalam Zoom kami sepanjang malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pak Marbun, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati nanti Pak. Jadi sama-sama kita berdoa kepada Tuhan untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk melayani ya. Pasti ada itu Pak, pasti selalu ada. Kita akan masuk ke sistem berikutnya. Kita akan dengarkan lagu pujian yang akan
Oh ya, sudah. Mungkin bukan di puncak gunung atau di laut bergelora. Mungkin bukan di medan tempur. Tuhan aku tahu jawabku Tuhan pegang tanganku kemanapun ku kan pergi. Kemanapun ku mau pergi Tuhan, ke gunung, darat, dan lautan, ku mau kabarkan firman-Mu Tuhan, ku mau turut kehendak-Mu. Mungkin hari ini Yesus mau kabar baik ku beritakan. Mungkin sekarang ada yang hilang, yang harus ku temukan. Oh Tuhan, jadilah pemimpinku di jalan yang gulita. Ku akan memasyurkan kabar baik. Ku mau jadi penuturmu. Kemanapun ku mau pergi Tuhan, ke gunung, darat, dan lautan, ku mau kabarkan firman-Mu Tuhan,
Amin. Baiklah, terima kasih untuk tadi ya lagu pujian telah dibawakan oleh namanya adalah Profesi ya, Om Igor ya, Profesi Vokal Group. Kita bisa dapatkan itu dari Hope Channel ya, Hope Channel Indonesia. Suatu lagu pujian yang luar biasa ya. Saya baru dengar lagu ini, tapi bagus sekali kata-katanya. Mungkin nanti besok-besok kita bisa bawakan dalam lagu di gereja ya. Nah, malam hari ini kita akan masuk ke acara Somologi atau lanjut di dakwah ya. Jadi kita dengan judul meluruskan yang bengkok. Di malam hari ini saya akan berikan kesempatan kepada Pak Palmer Sagala untuk bisa membawakan akan materi malam hari ini. Kita sampai jam berapa, Om Tigo, kalau boleh tahu, untuk materi? Jam 9:10. Untuk materinya sebelum itu ya. Sudah sama Oh, diskusi iya. ya, jam 9. Ya, ya. Materi Oke, paling waktu 45 dan tempat. menit, 40 menit. Siap, waktu dan tempat saya berikan. Pak Palmer, silakan, memberkati. Baik, terima kasih Brother Timi yang sudah mempersilakan, dan terima kasih Igor Panggabean yang memberikan kesempatan untuk saya untuk sharing kembali setelah jeda beberapa lama ya kita ya. Ini yang ke 165 ya. Saya ingatnya baru 20 kali masih di sini, jadi ini mungkin yang ke 21. Sebenarnya kita semuanya bisa kok melakukan ini kalau kita mau, itu dulu. Dan mudah-mudahan makin banyak orang yang mau. Tadi saya dengar Lay Marbun ya, semangat Lay. Ada waktunya nanti Lay. Jadi apa yang kita mau sampaikan di sini sebenarnya dari judulnya itu meluruskan yang bengkok gitu ya. Kalau kita mau bicara bengkok berarti ya tidak lurus. Nah, kita membantu untuk meluruskan. Nah, kenapa bengkok? Karena memang dibengkokkan, bisa juga karena memang terbengkokkan gitu. Bisa juga. Tapi kita akan lihat nanti apa saja itu. Nah, saya coba share screen dulu lah ya, supaya nanti kita bisa melihat apa yang kita mau bicarakan ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala di saya. Yang ke-21 ya, oke ya. Nah, kita coba lihat kembali. Pertama, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa tujuan kita adalah untuk menyampaikan kebenaran, gitu ya. Jadi dalam menyampaikan kebenaran ini tentu kita perlu belajar juga lah, perlu tahu apa saja itu kebenaran-kebenaran itu. Dan pada saat kita melihat atau mendengar ada yang tidak benar, ya kita harus luruskan, upayakan luruskan. Karena kalau kita biarkan, maka akan banyak orang nanti yang justru ikut dengan yang bengkok itu, yang tidak lurus itu. Nah, saya beri judul ini, dan ini sebenarnya sama saja dengan judul sebelum-sebelumnya, meluruskan kesalahpahaman. Itu sebenarnya. Tapi dengan istilah bengkok ini, karena memang sudah jadi banyak yang bengkok-bengkok karenanya ya. Nah, sesuai dengan ini ya, bentuk slide ini ya begitu bengkok-bengkoknya gitu ya. Nah, dengan melihat slide ini, jadi saya pengen juga, wah ini karena bengkok saya mau luruskan gitu. Nah, kita semua bisa melakukan itu, sekali lagi, hanya mari kita belajar sambil kita praktek untuk melakukan itu. Saya ingat Lai Ucok selalu, yang penting praktek gitu, memulai gitu ya. Nah, itulah dia. Nah, saya akan slideshow supaya mungkin bisa terlihat lebih jelas ya. Oke. Terdengar suara saya? Jelas. Oke. Kalau tidak terdengar, Jelas. tolong kasih tahu. Dan kalau misalnya ada nanti yang bukan interupsi, tapi ada yang mau menyela, nanti mungkin kita kasih waktu untuk itu. Karena memang ini untuk diskusi juga ya. Nah, ini terkait ya, meluruskan yang bengkok ini terkait dengan kesalahpahaman-kesalahpahaman gitu ya. Atau salah tafsir, salah paham, atau mungkin karena tidak paham ya, terhadap apa?
terhadap ayat Alkitab, terhadap Yesus, terhadap Paulus, terhadap yang lain-lain, banyak sekali sebenarnya. Walaupun secara garis besar mungkin hanya sekitar 5 major item. Alkitab, Yesus, Trinitas, kemudian apa lagi nih? Keimanan Kristen, Paulus gitu ya. Bolak-balik sebenarnya tentang itu saja. Tapi yang menggelitik bagi kita adalah sudah pun jelas dijelaskan, bahkan di Alkitab disampaikan. Masih ada yang berupaya untuk mentwist gitu ya, memelintir, mentwist. Atau bahkan sudah merasa itulah yang benar gitu. Padahal kalau kembali kepada pemahaman Alkitabiah ya, secara kontekstual ya itu sudah lari gitu. Nah, saya anggap itu sudah bengkok gitu ya. Jadi itu tadi penyebabnya karena salah paham. Ini sebenarnya sudah yang kesekian kali, tapi khusus dengan judul ini dan juga penyajian ini saya buat seri pertama. Kenapa? Karena saya sebenarnya ini mengambil lebih banyak dari bukan oleh karena saya tapi karena saya baca di Facebook gitu ya, atau dari YouTube. Jadi saya ambil memang dari sana dan saya coba buat dalam bentuk ke slide semuanya. Ada sekitar 400-an ya. Dan saya beberapa kali saya posting juga di grup-grup sebenarnya. Tapi apakah itu dibaca atau ini saya nggak tahu. Tapi dengan adanya waktu ini, ya kita cobalah sama-sama melihat. Nanti Anda boleh menambahkan ya, karena respon yang saya coba siapkan itu belum tentu yang sempurna, belum tentu benar juga 100%, tapi bisa ditambahkan gitu. Supaya nanti teman-teman juga bisa lebih memperkaya ya. Nah, ada orang-orang dan banyak orang yang berupaya untuk membuat pernyataan atau penafsiran yang keliru tentang ayat-ayat Alkitab ya, tentang Yesus, tentang Paulus ya, yang sedang menuntun orang kepada kesesatan. Jadi kalau itu tidak direspon, tidak ditanggapin, artinya banyak orang, ini contoh Facebook ya, banyak orang justru melihat itu sebagai sesuatu yang benar ya. Dan ada yang like, ada yang ketawa juga, ada yang gimana gitu. Nah ini ya sebenarnya kita kasihan kalau mereka itu lantas mengatakan itulah yang benar gitu ya. Nah jadi harus ada effort khususnya dari kita dari umat Tuhan mencoba untuk mengklirkan itu. Kalau memang kita tidak cukup waktu, paling tidak ya saat-saat seperti ini atau saat ada nanti di jemaat dilakukan pembekalan, itu perlu. Karena bagaimanapun juga hal yang salah tetapi dibiarkan terus-menerus, salah paham, akhirnya jadi salah kaprah, dan itu akan terus-menerus, jadi itu seolah-olah udah jadi benar gitu. Kenapa? Rasionalisasi, pembenaran, itu belum tentu benar juga. Kita harus tahu kepada hal yang sebenarnya. Nah, ini bisa terjadi karena kekurangan pemahaman, baik terhadap ayat Alkitab, tentang Yesus, Paulus, tentang iman Kristen atau kekristenan, ya. Dan dengan membengkokkannya itu ya, dengan membuat itu lari menyimpang, itu akan menuntun kepada kesesatan, penyesatan, baik dia sendiri atau orang lain yang membacanya. Jadi wah, sangat tidak elok lah gitu sebenarnya ya. Nah ini saya coba saya sudah kumpulkan yang saya sudah buat itu ada 100 file, ada 4 file yang 100 slide itu, 100 topik itu ya. Ini sekarang yang 400 udah lebih 400 kan. Nah, saya tidak menyajikan itu sekarang, saya menyajikan cuma 10 aja sekarang ini. Karena ada waktunya lah nanti kita akan share yang lain-lain itu ya, atau pada momen-momen lain. Nah, ini yang saya coba. Ini salah satu aja dari yang 400-an itu. Salah satu di sini coba kalau kita lihat ya. Ya. Sejak kapan Yesus pernah ke gereja dan punya pengikut bernama Kristen? Nah, itu kan. Kan ini gimana Anda melihat ini? Sejak kapan Yesus pernah ke gereja dan punya pengikut bernama Kristen? Ya gereja aja, nama gedung gereja juga nggak ada waktu Yesus itu. Jadi kenapa ini menjadi pertanyaan dan punya pengikut bernama Kristen? Nah yang pasti pengikut Yesus itu memang disebut Kristen karena Kristen itu pengikut Kristus kan gitu. Nah sebenarnya itu pertanyaan seperti itu, sepertinya singkat, tapi ya perlu kita memberikan pelurusan lah gitu ya,
Jadi saya coba respon. Ini hanya contoh, belum termasuk yang 10. Ini karena contoh dari antara yang 400 tadi itu, saya hanya katakan, dan ini saya pernah share juga seperti ini ya, saya pernah share ke grup-grup AMR, paling tidak ada input lah, masukan nanti. Nah, jadi untuk yang ini responnya, ya pastinya Yesus nggak pernah ke masjid, saya bilang begitu juga, gitu ya. Karena yang bertanya juga sebenarnya dia tahu, tapi ya mungkin supaya dia lebih tahu, lebih aware. Nah, saya katakan seperti ini. Ya karena kalau gereja, eklesia itu artinya kumpulan orang yang dipanggil keluar, kan begitu. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan makna arti dari gereja itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar menyebut gereja itu sebagai gedung gitu kan. Kumpulan dan pengikut Kristus, Kristen adalah orang yang dipanggil ikut Yesus. Ya, jalan keselamatan itu, jalan kebenaran, jalan yang lurus itu, untuk keluar dari dunia ini. Jadi saya tambahkan pemahaman yang sebenarnya dari gereja itu sendiri. Itu maksud saya di sini. Nah, sehingga kalau kita mau, kalau ada orang yang waktu itu membaca di Facebook misalnya, atau yang juga baca itu, mereview itu, tentu mereka ada masukan-masukan gitu ya. Nah, di sini 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 ya. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus gitu ya. Jadi ya itulah kita pengikut Yesus itu. Pengikut Kristen itu sudah disebut sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Betapa kita bahagianya sebagai pengikut Yesus itu. Nah, jadi pertanyaan di atas itu sebenarnya sekalian juga terjawab dan menambah pemahaman mengenai arti daripada gereja itu sendiri itu. Nah, ini hanya contoh saja dari yang sekian ratus, sebenarnya karena nggak ada waktu jadi kita nggak bisa baca semua. Nah, kita berharap bahwa masing-masing kita ini termotivasi ya untuk memberitakan firman, menyampaikan kebenaran kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Kenapa? Tidak ada salahnya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah atau Injil, kabar baik. Tidak ada salah, jadi tidak perlu kita takut gitu. Yang penting kita ya bekalilah, tambah pengetahuan kita atau sharing-sharing gitu ya, sehingga passion kita juga meningkat lah. Itu yang saya juga, makanya saya senang sekali mengikuti penyajian, presentasi dari Pak Ucok gitu ya, Daniel, Pak Niko, karena saya juga pengen belajar gitu. Saya selalu belajar. Nah, siap sedia dengan baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihatilah, tetapi dengan kesabaran dan pengajaran. Jadi ada pembenaran, ada pembetulan di sana, ada koreksi, pelurusan di sana. Itu maksudnya ya. Ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat. Nah, akan datang waktunya itu ini dulu dikatakannya. Apakah sekarang? Ya, saya lihat sekarang juga semakin banyak ya pengajaran yang tidak sehat, yang justru menyimpang, bengkok. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru. Nah, menurut kehendak hatinya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi enak didengar bagi mereka, senang mereka dari guru-guru yang memang tidak boleh saya katakan tidak punya pemahaman pengetahuan yang benar terhadap Alkitab. Nah, ini dijadikan sebagai sumber informasi gitu ya. Nah, jadi kita bagaimana? Apakah kita membiarkan itu saja? Tentu seharusnya tidak ya. Matius 12 ayat 31, sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ini begini. Hujat terhadap Roh Kudus. Roh Kudus itu kan penolong yang lain. Yesus adalah penolong, Roh Kudus adalah penolong yang lain itu. Ya, kita tahu ya bahasa Yunani-nya juga ada itu kan. Parakletos, penolong yang lain. Artinya dia adalah the last resort. Kalau pertolongan terakhir pun ditolak, maka apa jadinya gitu ya? Penolong terakhir, penolong yang lain itu yang terakhir. Inilah kalau misalnya penuntun kepada kebenaran ini pun ditolak, ya, ini kan Roh Kudus kan? Nah, bagaimana jadinya? Nah, kita tidak ingin bahwa saudara-saudara kita yang di luar sana pun seperti itu. Jadi kita cobalah pelan-pelan kita sampaikan dengan yang sederhana, tapi akhirnya bisa mereka juga pahami. Nah, ini ada 10 pertanyaan.
Jadi dari 400-an, 500-an tadi itu, ya, ada 10 saja dulu. Beberapa di antaranya sebenarnya sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, tapi karena memang ini keluar lagi, akhirnya ya udah saya sebutkan aja. Paling tidak refresh bagi yang belum pernah mendengar ini ya. Nah, ini 10-nya. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Yesus sangat pelin-pelan katanya ya. Nah, seperti itu ya. Berarti belum paham, belum mengenal mengenai Yesus kan. Yesus sangat pelin-pelan karena sesekali dia mengaku Tuhan, sebentar lagi kemudian dia mengaku utusan Tuhan gitu. Ya, apa yang salah sebenarnya? Tapi di sana dalam pikirannya itu sudah ada yang salah paham. Jadi kita bisa membaca dalam pikiran orang ini ada yang salah di sini gitu ya. Ada yang bengkok atau mungkin dibengkokkan kan gitu. Kedua, jika Yesus adalah Tuhan, lalu kenapa Yesus masih berdoa? Nah, itu pertanyaan ini sebenarnya mungkin wajar-wajar saja, tetapi dalam pikiran mereka, Yesus ini seharusnya ya tidak perlu berdoa. Gitu. Nah, saya hanya malas saja untuk membalikkan ke sana. Kenapa juga Allah berdoa, selawat misalnya begitu ya. Tapi saya coba jawab ini dari sisi Alkitabiahnya nanti ya. Dengan apa Yesus menyelamatkan manusia? Nah, ini pertanyaan ini bagus, tetapi tentu ada dalam pikirannya kita bahwa Yesus itu ya sebenarnya menyelamatkan bagaimana? Apa yang diselamatkan? Karena dalam pikiran mereka pun sebenarnya tidak ada orang lain yang bisa menebus dosa orang lain begitu. Jadi itu banjir dengan pemahaman-pemahaman seperti itu kita harus luruskan. Allah Bapa itu pasti benar. Syukur juga ya kalau sudah diakui ada Bapa ya. Nah, tapi kenapa masih nyembah Yesus? Nah, kenapa masih nyembah Yesus? Nyuruh nyembah Yesus maksud sebenarnya ini ya. Kita jelaskan nanti. Penyalipan bukti tak terbantahkan kalau yang disalib pastilah bukan Tuhan gitu ya. Nah, ini ya yang pasti memang manusia, tapi di sini ada yang salah paham tentang Yesus itu sendiri karena dimaknai bahwa kalau sebagai Tuhan nggak mungkin bisa disalib. Nah, gitu nanti kita jelaskan. Nah, Oten ini kan disebut Kristen sebenarnya. Oten harus diakui kehebatannya. Nah, ini sebenarnya sudah pernah waktu itu karena sanggup mengimani yang ganjil-ganjil. Nah, itu ya, misalnya manusia melahirkan Tuhan, ya, Tuhan bisa disiksa manusia. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dan nomor 7, nomor 8 dan seterusnya saya mungkin langsung saja nanti. Intinya adalah bahwa ini bukan hanya sekali muncul, bahkan udah berkali-kali dan bahkan mungkin jadi dibiasakan untuk dimunculkan sehingga banyak orang yang akhirnya terjerumus untuk terjebak salah gitu, untuk tersesat jadinya. Nah, cobalah kita ambil waktu untuk meluruskan. Nah, masing-masing kita bisa dilengkapi dengan pelurusan itu kalau kita memang mau. Nah, sekarang coba kita lihat. Mari kita luruskan yang bengkok atau yang disalahpahami. Nah, saya akan pakai yang disalahpahami ya, kayaknya lebih ini ya. Dengan menyampaikan kebenaran. Jadi, sampaikan kebenaran kan itu tugas kita memang. Tapi kebenaran tentang apa kan gitu? Kepada siapa kan gitu? Nah, ini tentang inilah dulu. 10 ya kepada siapa ya? Kepada siapa saja yang memang masih salah paham. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama tadi, Yesus sangat pelin-pelan tadi itu. Karena sesekali dia mengaku Tuhan, sebentar dia utusan Tuhan. Nah, kita semua tahu ya, bahwa Yesus itu utusan Tuhan, utusan Allah. Tapi siapa dia yang diutus itu? Ya, apakah malaikat saja atau manusia saja? Gitu kan? Nyatanya tidak. Dia adalah firman Allah. Dia kalimatullah, gitu ya, setara Allah. Dia diutus Allah untuk menjadi juru selamat manusia. Kenapa? Kok juru selamat? Karena itulah makanya dia disebut Yesus. Arti kata Yesus, juru selamat manusia. Jadi dia diutus Allah ya menjadi manusia. Dari mana? Dari diri Allah sendiri, dari firman Allah, kalimat Allah. Kenapa nggak dia nggak ngutus malaikat? Loh, enggak, ini yang punya, karena punya kewenangan untuk menebus ya Allah, punya hak untuk menyatakan kamu masuk neraka kamu tidak, itu Allah. Dan oleh karena itulah makanya Allah memberikan dirinya kesempatan, yaitu firman-Nya menjadi apa? Menjadi penebus. Ya, dan dialah domba penebus itu. Nah, Yohanes 1 ayat 1-3 saya tidak baca di sini, tapi kita semua sebenarnya sudah tahu ayat-ayat ini, ya. Kita
khususnya yang dari gereja ya. Tapi boleh saja dibaca nanti di rumah. Nah, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 jelas itu dia adalah firman Allah. Ya, kemudian dan dia pencipta langit dan bumi dan dia bersama dengan Allah. Ya, dan dia sudah ada bersama dengan Allah sejak zaman kekekalan sebagai firman. Nah, kemudian ayat 14 dia menjadi apa? Manusia. Yohanes 8 ayat 42. Aku keluar dari Allah. Katanya dari Bapa, kata dia kan. Ayat 58. Yohanes 8 mengatakan, aku sudah ada sebelum Abraham ada, gitu ya. Jadi dia memang adalah Tuhan. Jadi bahkan dia sendiri mengaku dirinya siapa? Tuhan. Paling tidak dia sendiri tidak menyanggah, tidak menolak bahwa dia adalah Tuhan. Dan itu banyak ayatnya. Jadi tidak perlu diragukan kalau gimana Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Loh, dia banyak kok mengakui bahwa dia dirinya Tuhan gitu ya. Tidak hanya dengan kata-kata yang persis gitu ya. Dan bagaimana dia layak disembah? Sebagai Tuhan layak disembah. Bahkan Allah sendiri mengatakan dia harusnya disembah oleh para malaikat. Yohanes 10 ayat 30. Ya aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 13:13. Dia sendiri mengakui saya Rob atau Guru dan juga Tuhan. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 itu disebutkan dia yang setara dengan Allah ya rela tidak menganggap kesetaraan itu bahkan meninggalkannya untuk meninggalkan level kesetaraannya itu untuk menjadi manusia. Kalau udah manusia kan pastinya di bawah malaikat bahkan ya lebih rendah dari malaikat bahkan dihukum mati, dibunuh, disalib lagi. Dan begitu rendahnya dia mau. Jadi dia diutus untuk itu. Dia yang mengaku dirinya Tuhan, dia diutus untuk itu. So, apa masalah kan gitu untuk merespon saudara-saudara kita itu ya. Matius 1 ayat 21 sampai 23 di sini jelas ada nubuatan ya bahwa dia akan lahir menjadi juru selamat. Dan kemudian dia adalah Immanuel. Di Yesaya 7 ayat 14 disebutkan ya. Di Matius 1 ayat 23 menjawab itu, menggenapi itu ya. Dia adalah Immanuel sama dengan Allah kita. Nah, di Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Nah, ayat 3 itu ayat yang sering sekali digunakan oleh saudara kita untuk menyatakan dia hanya utusan. Tapi tunggu dulu. Dia ayat 1 sampai 2 mengatakan dia adalah orang yang berkuasa, dimuliakan, ya, pemberi hidup kekal. Jadi harus membaca dari awal. Kira-kira gitu meresponnya singkat saja, tapi kita minta mereka harus dengan rendah hati membaca juga gitu ya. Yang kedua, jika Yesus adalah Tuhan, lalu kenapa Yesus masih berdoa? Nah itu ya, kita jawab saja untuk membuka pikiran mereka. Yesus yang adalah Tuhan itu dalam wujud anak manusia, ya tentu dalam wujud anak manusia. Namun roh ilahinya ada bersamanya, tidak terlihat. Jadi dia Tuhan gitu, sebagai ilahi, roh ilahi yang tidak terlihat itu ada di dalam dirinya sendiri. Nah, tetapi sebagai wujud manusia dia berdoa kepada Bapaknya yang ilahi. Ya, sebagai wujud manusia wajiblah manusia Yesus bergantung kepada Bapaknya yang ilahi. Jadi dia juga memberikan teladan, ya, memberikan contoh kepada manusia. Menjadi manusia adalah pengorbanannya. Itu satu hal yang penting sekali kita bisa sampaikan, yaitu untuk menebus manusia berdosa. Nah, jadi dia adalah teladan, contoh yang dia berikan untuk ditiru oleh manusia supaya apa? Bergantung kepada Bapa. Kenapa? Karena keselamatan itu bukan karena jasa kita manusia, tetapi adalah anugerah Allah. Nah, ketiga, dengan apa Yesus menyelamatkan manusia? Itu pertanyaannya. Pertanyaan itu ada di sana. Ya, kita respon saja. Ya, kita luruskan sekaligus untuk menyampaikan kepada mereka dalilnya dengan mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi manusia berdosa. Ya, tidak lain daripada itu. Dan itu kehendak Allah karena kasih-Nya. Nah, karena kasih Allah. Yohanes 3, 16 dan 17 itu dalilnya ada. Jadi karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi itu makanya Allah mengutus Dia anaknya ke dalam dunia ini untuk apa?
Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Tuh. Mudah-mudahan orang yang belum pernah membaca, aware terhadap itu, jadi tahu bahwa ada dalil yang kita. Allah Bapa pasti benar. Nah itu tadi kan. Oke, kita bersyukur oleh karena mereka mengakui Bapa, ya, mengakui ada Bapa dan Allah pasti benar. Terus ada lagi di sini, kenapa masih menyembah Yesus? Nah, jadi framing tadi itu Allah Bapa pasti benar satu hal, kenapa masih menyembah Yesus? Kenapa harus ada penyembahan terhadap Yesus? Siapa Yesus kan itu sebenarnya intinya. Karena Allah Bapa benar, justru Dia memuliakan Yesus. Nah, jadi Bapa yang benar itu, Allah yang benar itu, ya sudah menyebutkan dan sudah menyatakan kemuliaan Yesus. Dia memuliakan Yesus, meninggikan Yesus di atas segala nama, atas Tuhan, Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja, itu kan. Bahkan menyebutnya Allah. Ini ada ayatnya gitu. Allah Bapa sendiri menyebut anaknya itu Allah. Jadi bagaimana? Setara Allah. Dan makanya dia layak disembah. Nah, tapi kita mesti lihat bukan hanya sekedar fisikal, menyembah secara fisik, tapi menuruti perintah-perintahnya. Itu yang paling utama. Menyembah tetapi tidak menuruti perintahnya, ya itu tidak juga ada ininya. Artinya, ya kan hanya sekedar menyembah, tetapi tidak menuruti perintah. Jadi harus komplit. Dan terutamalah menuruti perintah. Filipi 2 ayat 8-10, ayat 8 yang katakan, dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati kayu salib. Nah ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini Allah sendiri. Ya, Allah sendiri sudah apa? Sudah mengekspos bahwa perlu ada penyembahan terhadap dia. Nah, Ibrani 1 ayat 8 dan 9 ini. Tapi tentang anak, ia di sini Allah Bapa, ya. Nulis mengatakan Allah Bapa. Ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah. Dan sekali lagi, Allah. Nah, bagi kita Kristen, Allah itu penyebutan, ya, sebutan terhadap yang ditinggikan, yang didewakan, yang diagungkan Tuhan, ya, sebutan. Bukan proper name, bukan nama, tapi penyebutan. Ya, artinya penyanjungan lah, ya. Jadi sebab itu Allah, itu karena dewa atau Tuhan. Sebab itu Allah, Allahmu telah, ya Allah. Jadi ada Allahnya itu Bapa, gitu kan. Allahmu telah mengurapi engkau. Ya inilah dia, makanya dia disebut Kristus, ya, Christ, Masyiah, Al-Masih yang diurapi, ya. Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Wahyu 19 ayat 16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia pun terkemuka berkuasa di dunia dan di akhirat. Ada Matius 28 ayat 18, ya. Nah, ada juga di kitab sana, ya, YS 3 ayat 45, mengatakan juga itu. Pencipta langit dan bumi, ini Yohanes 1:3, dia firman Allah. Jadi tidak ada yang salah dengan Kristen mengakui kebenaran Yesus sebagai Tuhan dan menyembahnya. Karena memang ada dalilnya. Oke. Nah, penyaliban bukti tak terbantahkan kalau di salib itu pasti bukan Tuhan. Nah, kita respon ini, ya. Jadi begini, kita semua mengakui bahwa Yesus itu disalib. Kita semua mengakui bahwa Yesus itu manusia. Jadi apa masalah, gitu ya? Karena sebagai manusia, dia juga punya apa? Punya punya kesempatan, punya kemampuan. Ya, punya kelemahan manusiawi, gitu ya. Bisa mati, bisa lapar, bisa haus, dan mati, bisa. Itu kan kelemahan manusia, bisa mati. Nah, inilah, dan untuk inilah Yesus itu ada turun. Tetapi dia sendiri adalah
Tuhan karena ruh ilahi yang ada pada dirinya. Ruh itu adalah ilahi, ruh itu Tuhan. Nah, yang terjadi adalah kan perpisahan antara badani manusia dan rohani, ya. Nah, pastinya dia manusia karena Tuhan tidak pernah mati. Tuhan itu tidak pernah mati. Ilahi ya, ruhnya tidak mati dong. Nah, walau ada yang menyebut ada orang yang diserupakan. Nah, ini serupakan Yesus tanpa menyebut nama yang diserupakan. Mungkin karena juga nggak tahu ya. Jadi memang ada, kita tahu, kita semua tahu bahwa ini ada ayat di kitab sana mengatakan yang diserupakan. Tapi tunggu dulu ya. Tujuan Yesus itu diutus ke dunia ini adalah untuk mati juga, berkorban. Jadi bukan untuk menghindari kematian gitu. Apalagi dimiripin, diserupain. Apalagi kalau nggak tahu siapa yang diserupakan, dengan siapa, oleh siapa. Nah, itu kan jadi masalah gitu ya. Nah, sebaiknya kita harus bisa melihat kebenaran itu ya, dan diakui oleh dan banyak bukti ya, historical evidence, testimonial evidence, documentary evidence menunjukkan bahwa Yesus itu mati. Jadi kalau ada Injil yang mengatakan bahwa dia yang disalib itu adalah Yudas, sebenarnya sama sekali tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ini yang ada di Injil Barnabas itu yang nyebut. Nah, kalau kitab Quran kan tidak menyebut nama ya, tapi ada yang diserupakan. Nah, di sini disebutnya Yudas. Tapi sampai sekarang tidak pernah dibuktikan bahwa Yudas itu disalib menggantikan Yesus. Tidak ada buktinya gitu ya. Pastinya Yesus dalam wujud manusia itulah yang disalib. Keilahian, roh ketuhanannya tetap hidup dan setelah 3 hari kembali ya ke tubuh manusiawinya. Ya, itu kan sesuai dengan apa yang sudah dia katakan. Jadi Yesus kan tidak pernah dusta, tidak pernah bohong. Padahal dia sudah berkali-kali, ada 3 kali, 4 kali mengatakan bahwa anak manusia itu akan disalibkan dan pada hari ketiga akan bangkit. Yesus, kenyataan. Nah, kok bisa kembali ke tubuhnya roh itu? Ya bisa. Ya Allah Tuhan Maha Kuasa untuk bisa melakukan itu. Jadi Yesus itu punya roh ilahi kembali untuk membangkitkan tubuh manusiawinya. Kalau nggak percaya ya itu mungkin karena kurang iman kan gitu ya. Baik, yang ke-6 masih ada 4 lagi ya. Nah, ini Otten itu harus diakui kehebatannya. Ini pernah dulu nih saya sampaikan, tapi saya coba ulangi dulu karena nyambung lagi berulang lagi ya. Karena sanggup mengimani yang ganjil-ganjil. Misalnya manusia bisa melahirkan Tuhan, Tuhan bisa disiksa manusia, dan Tuhan bisa mati. Jadi Yesus, jadi kita bicara Yesus sebagai manusia ya, bukan sebagai Tuhannya. Yesus sebagai manusia, ya manusia bisa mengalami siksa oleh manusia. Jadi nggak ada. Jadi kita mau meluruskan bahwa yang disiksa itu adalah manusiawi. Yesus badaninya, ya, bahwa dia terpisah dari rohnya. Makanya itu adalah kemampuan untuk bisa melakukan itu. Yesus itu menyerahkan nyawanya pada Tuhan. Dia mengambilnya kembali. Atau dia menerimanya kembali. Jadi dia bukan diputus mati oleh pengambil nyawa gitu ya, tapi dia sendiri yang menyerahkan. Nah, itulah kehebatan Yesus. Karena Tuhan Kristen itu Maha Kuasa, ia bisa menjadikan firman-Nya, kalimatnya jadi manusia, itu satu hal, dan menyebutnya anaknya. Ya, tentu saja, yang bagi orang Yahudi anak Tuhan itu setara Tuhan. Ya, jadi harus diakui bahwa memang pemahaman Yahudi mengenai anak Tuhan itu sudah tidak terbantahkan, bahwa pengakuan Yesus dirinya adalah Tuhan itu terjadi pada waktu itu. Jadi benar, memang dia seperti itu, setara. Dan Tuhan Kristen tidak harus punya istri baru bisa punya anak. Ya, ada yang menyampaikan bahwa Tuhan tidak punya anak karena tidak punya istri, gitu ya. Tapi di sini Yesus itu sendiri ya lahir ya dari firman Allah ya, tanpa harus punya istri. Meskipun dalam prosesnya dia lahir sebagai manusia dari seorang wanita, tapi perawan lagi.
itu kan menunjukkan kuasa, ya, perawan. Bukan diperistri gitu ya, pastinya. Jadi Allah bisa punya anak tanpa punya istri. Tapi dengan melahirkan firman-Nya melalui perawan Yahudi. Satu-satunya perawan Yahudi yang pernah melahirkan manusia adalah Maria. Yang lahir itu Yesus. Karena Tuhan yang Maha Pengasih itu rela mengorbankan anaknya, ya dia menyebut firman-Nya yang jadi manusia itu anak. Itu hak dia. Ngapain kita apa? Ngapain kita merasa aneh? Itulah Allah. Jadi manusia bahkan mati untuk menjadi tebusan seperti domba agung dari Tuhan. Buat menebus anak Abraham. Jadi domba yang agung waktu dipersembahkan Abraham itu, ya, itu untuk menebus anak Abraham supaya tidak jadi disembelih. Itu ada ayat-ayatnya ini ya, Safat 107. 137 ya 107 ada kalau di Quran ya. Tetapi yang pasti di sini adalah anak domba itu berasal dari Allah, ya, bukan dibawa dari rumah, bukan juga dikasih oleh orang lain, tapi Allah sendiri. Artinya penebus itu yang jadi korban itu memang berasal dari Allah. Inilah Yesus yang berasal dari Allah. Jadi pas tergenapi dalam diri Yesus penebusan itu. Maka pantaslah manusia itu beriman padanya dan setia menurut perintahnya, dijamin selamat. Nah, kalau kita sudah diselamatkan oleh orang, apakah kita nggak sembah sujud syukur kepadanya? Jadi Yesus itu layak disembah. Karena juga apa? Karena dia juga sudah berkorban, mati. Bahkan teraniaya siksa. Lebih parah dari kematian kita biasanya. Gitu ya. Nah, kita harus syukurilah itu. Dan terutama dalam penyembahan kita adalah menuruti perintah-perintahnya. Itu yang Yesus sampaikan. Kalau engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Nomor 7. Berasal berarti bermula. Nah, atau berawalan. Pak, itu katanya sama ke saya ya. Kita semua berasal dari Allah. Artinya bermula. Termasuk Yesus. Bermula. Yesus berasal dari bibit ibunya katanya. Jadi yang dia lihat itu berasalnya itu dari bibit ibunya itu gitu ya. Nah, ini kita mau lihat. Ini telah ada kesalahpahaman, ada pembengkokan sebenarnya di sini. Dan ibunya dari orang tuanya. Jadi yang dilihat justru Yesus itu berasal dari ibunya gitu. Justru berasal dari ibunya. Nah, kita harus luruskan lah ya bahwa firman Allah bahkan di kitab sana pun sebenarnya kalimatullah ya, firman Allah itu berasal dari Allah. Bahwa firman Allah itu menjadi wujud manusia itu berarti berasal dari Allah. Bahwa ada melalui seorang wanita itu kan proses manusiawinya, tetapi tidak harus mutlak bahwa itu harus dari katakanlah sperma pria. Tapi ini enggak. Allah kan maha kuasa, dari firman-Nya jadi manusia. Why not? Firman Allah sudah ada bersama dengan Allah sejak zaman kekekalan. Ya, ini semakin menguatkan bahwa dia bukan baru, bermula baru lahir itu baru dia ada. Dia memang sudah ada sejak zaman kekekalan, sejak awal. Bahkan dia pencipta langit dan bumi. Dia yang awal dan yang akhir. Awal ini bukan berarti awal baru kemarin lahir. Tapi dialah start. Ya, dia sudah ada sebelum yang lain ada. Gitu loh. Jadi itulah Allah. Itulah bersama dengan firman-Nya. Sudah ada sebelum yang lain ada. Dan ada selamanya. Ya, dan yang akhir. Tidak ada yang mendahuluinya. Yesus itu firman Allah berasal dari Allah, kekal, dia pencipta langit dan bumi. Wahyu 1 ayat 8, Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, firman Tuhan Allah. Jadi, yang bertanya ini harus kembali kita luruskan mengenai makna dari awal itu. Awal itu bukan yang dimaksud di sini adalah awal manusiawinya, tapi dia sudah ada bersama dengan Allah sebagai firman Allah. Itu maksudnya ya. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, itu ayat pendukung ayat ini ya, ayat dalilnya sudah ada. Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir.
Nah, sekali lagi mengenai Alfa Omega yang awal yang di akhir, awal itu bukan berarti awal waktu dia menjadi manusia, tetapi ini sudah ada sejak zaman kekekalan. Nah, sebagai firman Allah, Yesus pencipta langit dan bumi terkemuka berkuasa di dunia dan di akhirat, ya, membangkitkan orang mati. Sekali lagi kita di sini ingin menunjukkan bahwa Yesus itu bukan seperti yang baru tercipta, seperti pengakuan dari ya saksi Yehova, ya ciptaan begitu ya. Bahkan apa namanya tidak mengakui dirinya sebagai ilahi, Tuhan. Jadi Yesus anak yang berasal dari Allah, dia manusia biasa yang berasal dari tanah atau sperma. Dia firman Allah yang nuzul jadi manusia, anak manusia untuk menjadi kurban yang agung demi menebus manusia. Ini tadi sudah saya baca ya ayatnya. Dan sekali lagi Yesus sendiri mengakui, kata Yesus, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ya, secara hakikat tentu hakikat yang dulu dia berasal dari mana Allah ya, itulah hakikat dia juga. Dan dia yang mengutus firman-Nya jadi manusia. 8, ini sudah mau selesai ya. Di dalam Alkitab, Taurat, Ibrani, Perjanjian Lama dan dalamnya tidak ada nama Yesus Kristus tertulis adalah Tuhan gitu ya. Wah, ini sudah coba untuk mencari bagaimana caranya supaya tidak terbukti bahwa Yesus itu sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama gitu ya. Kita memahami pikirannya seperti itu. Tapi kita coba jawab. Nubuat tentang dia yang akan lahir itu sebagai penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Raja damai, besar kekuasaannya. Sudah ada di dalam kitab Yesaya. Ini Yesaya 9 ayat 6 harusnya ya. Dia yang akan disebut Immanuel. Ya, Allah menyertai kita, itu arti Immanuel. Di kitab Yesaya 7 ayat 14 bahkan sudah ada, ya. Dan itu digenapi di Matius 1:23 kegenapannya waktu Yesus lahir, dia adalah Immanuel. Nah, dia akan lahir di Bethlehem, itu di Mika 5 ayat 2 dan digenapi di Matius 1 ayat 21-22. Bahkan dia yang adalah firman kalimat Allah, Yohanes 1 ini adalah Allah. Jadi tentang Yesus itu sudah dibicarakan, sudah ada. Bahkan dari Kejadian 3 ayat 15 juga sudah dikatakan bahwa perempuan itu nanti akan melahirkan. Itu ya, dari perempuan. Jadi bukan hal yang baru untuk mengatakan bahwa Yesus juga sudah dinamai, disebutkan di Perjanjian Lama. Ini untuk merespon, meluruskan apa yang dipahami oleh saudara kita yang menuliskan statement di atas tadi itu ya. Oke. Yang ke-9. Tentang surat Paulus. Nah, ini sudah mengenai yang lain ya. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia yang kayak begini dibilang firman Tuhan. Nah, ada apa masalahnya ya? Tetapi kalau kita baca ayat yang dimaksud pun atau di Galatia, yang pasti adalah bahwa apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat itu sesungguhnya adalah tulisan pengalaman, nasihat yang juga diilhami oleh Roh Tuhan kepada Rasul Paulus. Jadi tulisan para rasul itu tulisan yang diilhami, diwahyukan, diilhami oleh Roh Kudus. Jadi tentu saja yang keluar di sana adalah yang sebenarnya apa. Kalau para nabi dan para rasul itu menulis kitab berdasarkan apa yang didengar langsung dari Tuhan, dialami, diwahyukan, diilhami Roh Tuhan, ya itu tentu beda dengan yang ditulis dari yang didengar atau yang dihafal manusia saja sebelumnya. Itu bisa beda. Ya kalau apalagi kalau udah tujuh orang yang menyebutkan, kita juga sering ada games gitu ya, disebutkan oleh orang pertama A, B, C, D, sampai sana mungkin X, Y, Z gitu ya. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa meyakini kebenarannya kalau begitu? Ya kita nggak tahu apakah kebenarannya itu benar seperti itu awalnya gitu ya. Tapi apa yang ditulis oleh para nabi, para rasul, namanya juga para nabi dan para rasul, itu tentu saja sudah berdasarkan tuntunan dari Roh Kudus Tuhan. Roh Tuhan. Tuhanlah yang menuntun ya. Jadi Alkitab itu
tulisan daripada para nabi, para rasul atau penulis, ya mungkin juga sekretaris dari para rasul, tidak masalah, tetapi diwahyukan, diilhami. Tetapi juga yang ditulis itu adalah statement langsung, ucapan langsung dari Allah atau Yesus sendiri. Makanya ada diwarnai beda, dibuat tanda kutip, Allah mengatakan begitu ya. Tapi selebihnya seperti yang kitab Galatia, surat kepada jemaat Galatia, apa yang salah di sana? Tidak ada yang salah. Tentu itu yang juga dialami oleh Paulus sebagai rasul Allah, sebagai rasul Tuhan yang dipilih langsung. Jadi tidak ada yang salah dengan surat kepada jemaat, ya. Ini sepertinya dari kata surat itu sendiri, artinya dari Paulus. Toh Paulus kan rasul yang diakui oleh Tuhan sendiri, dan apa yang disampaikan adalah pengalaman hidupnya, nasihat, dan juga yang diilhami. Nah, itu kita mau menjelaskan itu. Oke. Pernyataan yang terakhir, ya, tidak ada satu orang Kristen pun yang bisa menunjukkan Injil Yesus, gitu ya. Karena sejatinya Kristen bukanlah pengikut Yesus. Nah, ini udah kebangetan juga ya. Padahal dari definisi arti aja udah Kristen itu pengikut Yesus. Tapi sampai bisa ngomong seperti ini ya perlulah diluruskan, gitu ya. Kita tidak mau mencari debat-debat kusir atau, tapi kita luruskan saja bahwa itu diterima atau tidak itu urusan dia. Kita doakan. Nah, kalau misalnya mau merespon kembali, ya itu boleh saja. Sampai itu mungkin bisa cukup, gitu ya. Saya sampai 3 kali, barangkali 4 kali cukup. Tapi kalau sudah itu terus, saya mungkin hentikan saja, gitu ya. Nah, saya di awalnya saja mengatakannya seperti ini, meluruskannya. Injil itu artinya kabar baik. Nah, ini pertanyaannya, ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menunjukkan Injil Yesus. Nah, artinya kalau dari kalimat ini pun, ini saudara ini tidak sedang mengerti apa itu Injil, gitu ya. Ini mungkin dia berpikir barangkali Alkitab, apa buku, gitu ya. Nah, tunggu dulu, kita define definisi dari Injil itu apa. Injil itu artinya kabar baik. Kedatangan Yesus itu sendirilah kabar baik. Yakni tujuan kedatangannya yang Yesus lakukan atau alami itu sendirilah Injil, kabar baik. Itu Injil. Yesus yang adalah firman, kalimat Allah, diutus Allah, nuzul lahir ke dunia sebagai manusia untuk menjadi kurban, penebus, penyelamat manusia berdosa dari upah dosa, maut neraka, ya, supaya menebus itu dari maut neraka. Nah, itulah Injil itu. Nah, sekarang kalau itu didokumentasikan dalam bentuk buku, ya Injil yang ditulis oleh siapa gitu? Matius, Markus, Lukas, ya bisa. Itu Injil, asal jangan Injil yang bukan sesungguhnya terjadi atau faktual seperti Injil Barnabas. Itu tidak ada seperti itu kejadiannya, gitu. Nah, jadi Injil itu kabar baik, kabar yang tentang Yesus juru selamat yang kemudian ditulis oleh para rasul. Nah, yang mengimani atau menerima penebusan itu akan selamat. Itu dia. Karena hanya dialah yang jalan keselamatan, jalan yang lurus, jalan kehidupan. Kristen pengikutnya, mengimaninya. Ini kaitannya. Ya, karena Kristen sejati adalah Kristen yang mengikut Yesus. Termasuk dibaptis. Dibaptis. Kalau ada yang merasa pengikut Yesus, dia perlu dibaptis. Dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Kasihilah Allah, kasihilah sesama manusia. Itu perintahnya. Dan itu ada di hukum. Di 10 hukum itu ada. Hukum 1 dan ke-4 kasih kepada Allah. Hukum ke-5 sampai 10 kasih kepada sesama manusia. Nah, ada nggak yang ini dilanggar oleh orang yang mengaku Kristus, pengikut Kristus, gitu ya? Ya, walaupun ada saudara-saudara kita di luar sana mengatakan, wah, sebenarnya kita ini yang pengikut Kristus karena kita sholatnya begini atau sembahyangnya begitu. Nah, itu kan ya asumsi, klaim lah, gitu ya, karena soal cara sholat itu pun tidak diperintahkan oleh Yesus untuk melakukan itu. Yang paling penting adalah kalau engkau mengasihi aku, kata Yesus, turutilah perintah-perintahku, perintah-perintah. Dan diulangi lagi oleh Yesus, berkali-kali diulangi mengenai perintah itu. Ya, lakukanlah ini, lakukanlah ini. Nah, itu perintah Yesus. Nah, pengikut Yesus adalah pengikut perintah itu. Saya pikir
Jadi ini juga kita sudah tahu ayat ini ya, karena kalau kita kembali ke sini misalnya ya, Kristen itu haruslah sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, gitu ya. Yesus sebagai juru selamat dan mengimaninya. Yesus mengatakan, akulah jalan dan keselamatan dan hidup, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa sorga kalau tidak melalui aku. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Masih ada banyak sebenarnya, tapi nantilah pada waktunya nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Palmer. Jadi langsung aja ya, sebelum kita masuk nanti ke diskusi tanya jawab, kita dengarkan lagu pujian dulu ya, Om Tigor ya. Ya. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Pada pagi cerah itu orang saleh bangkitlah, dan kemuliaan Yesus diberikannya. Bila umat pilihannya tiba di seberang sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Terjalan bagi Tuhanmu pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai sekarang, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil ku ada. Amin. 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 Oke, terima kasih untuk Om Tigor sudah putarkan lagu pujian ya dari PA Tamrin tadi. Bagus sekali itu. Mungkin tuh apa namanya, anggota jemaat dari Pak Daniel ya, Daniel Gunawan mungkin. Anggota jemaat Tamrin. Kebetulan kalau salah sih pendeta kami juga sekarang melayani Tamrin, Urbano Malawi ya, kalau nggak salah ingat. Jadi kita akan masuk ke apa namanya, diskusi atau tanya jawab. Bisa raise hand atau dituliskan di apa namanya, di chat ya, kalau mau bertanya.
kita berikan kesempatan nanti ya, Pak, terserah Pak Palmer nanti mau langsung atau mau dikumpulin dulu. Nah, itu. Langsung aja, Bapak. Oh, langsung aja. Dan di sini bisa siapapun bisa sharing ya, menjawab, merespon. Ada Pak Haji Joko, Haji Soko, ada Lai Ucok, ada ya. Bisa menambahkan, Lai Igor juga. Kita bebas lah. Kita sama-sama belajar juga. Silakan. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau Ditambahin dulu jadi nggak apa-apa. pemimpin pertama? Baik, selamat malam Bapak Ibu. Malam, Selamat, Bu. Ibu Indri. Saya mau tanya, bukan tanya ya, saya sepengetahuan saya memang pada saat Yesus atau zaman dulu memang tidak ada gereja ya Pak ya. Tapi namanya mungkin sinagog begitu ya. Jadi memang bukan gereja tapi namanya juga sinagog. Kemudian kalau gereja yang dimaksud adalah jemaat begitu ya. Yang saya tahu apakah Ya. seperti itu ya Pak Palmer ya. Ya. Terima kasih. Ya, jadi saya sedikit merespon dikit ya. Jadi saya coba untuk merespon yang bertanya itu dari kata yang dia sampaikan soal gereja gitu ya. Jadi saya nggak singgung sinagog, tapi gerejanya itu sendiri saya akan respon supaya dia paham arti gereja itu maksud saya. Makanya saya jawab seperti itu. Itu Bu. Oke. Ke mute Ibu Indri. Terima kasih. Oh ya, siap. Oke. Silakan kalau ada yang lain lagi. Atau ada yang mau memberikan tanggapan, tambahan, Om Ucok? mungkin? Tambahan silakan. Lai Ucok, Lai Igor. Lai Marbun, Dr. Haji Soko. Iya, Dokter Haji nih. Iya, aktif Lagi nggak ada merespon. nih. Belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Kak Melin dari Jogja ini mungkin. Oppo CPH ini siapa ya? Ada yang tahu ya? Nggak tahu Iya. namanya. Oppo. Jadi sambil menunggu, sekali lagi saya mau sampaikan ternyata di luar sana itu maksudnya di luar yang kita biasa ikuti kalau gereja kan di luar sana dan termasuk saudara-saudara kita Kristen juga sudah segitu banyaknya mereka menerima statement-statement, pernyataan-pernyataan yang memang cukup disturbing juga sebenarnya kalau kita memang sekilas membaca gitu. Nah, kita takutnya juga nanti anggota-anggota yang mungkin setengah-setengah rajin ke gerejanya, terus akhirnya bisa terpengaruh juga dengan itu seolah-olah itu udah benar gitu. Padahal sama sekali nggak demikian kenyataannya, kebenarannya. Makanya itu yang saya ajak kita untuk meluruskan juga kita sebagai umat Tuhan ya. Hamba-hamba Tuhan kalau memang ada di sini harus ada upaya untuk ke situ. Pembekalan kepada anggota jemaat, orang muda atau siapapun. Saya dan Lai Ucok juga sering mengajak kita untuk lebih aktif. Itu karena kalau tidak kita berarti membiarkan sesuatu yang udah salah semakin dibuat salah gitu. Itu aja sih tambahan saya. Jadi kita yang hadir di sini saya kira kita bisa siap lah untuk melakukan itu. Silakan kalau ada yang mau nambahkan. Mungkin Bang Josi yang tadi disampaikan di grup itu mau kasih pengalaman kayaknya kapal Oh Martin ya, yang ya silakan. dibahas kalau masalah itu. Mana Bang Josi mungkin ada yang mau disampaikan yang tadi. Selamat malam. Ya Jos. Malam. Malam. Minta saran sih lebih ke Bang Palmer, Bang Ucok, dan Bang Igor. Jadi di sini lumayan PR karena di Cirebon terutama ya. Karena dua sisi itu menginjil itu tidak hanya ke orang yang belum mengenal mengenai kebenaran. Ada dua yang harus kita lakukan di sini, yakni pertama
ke jemaat yang sudah lama tidak eksis lagi di gereja. Dan yang kedua adalah orang yang memang belum mengenal kebenaran ini. Nah, poinnya adalah ketika kami bertemu dengan orang yang di luar Advent, yang bukan jemaat yang sudah tidak eksis, mereka menyampaikan begini, bagaimana kamu bisa masuk ke gerejamu, sementara banyak orang gerejamu yang tidak keluar. Lalu ketika kami coba jelaskan perihal berikut, ya mereka antara ragu-ragu gitu, jadi abu-abu. Berbanding terbalik dengan jemaat yang sudah tidak eksis, memang sudah lama karena mereka kecewa dan lain sebagainya. Itu PR kami utama keluarga pada umumnya. Jadi ada banyak hal yang harus kita tempuh di sini. Jadi mungkin kebanyakan sih aku lebih ke kalau minta saran ke Bang Daniel Sutami ya. Jadi untuk masalah itu karena memang di sini untuk umat muslimnya memang lumayan fanatik. Jadi ada hal step-step yang memang harus kita tempuh awal. Jadi nggak perlu bicara mengenai Yesus dan lain sebagainya. Terus aku pakai cara Bang Ucok. Aku bawa makanan. Jadi supaya bisa masuk. Terkait yang di grup tadi itu memang beberapa hari yang lalu itu sempat diskusi dengan Doditan. Waktu ketemu dengan Nandar, dia mungkin sudah hafal karena saya pakai nickname-nya itu TK Advent, SD Advent maaf. Jadi waktu itu pembahasannya itu mengenai yaitu yang tadi dibilang Pak Merek. Cuma pada dasarnya mereka sudah tahu, Bang. Mereka sudah tahu, cuma yaitu alasannya itu cuma dua. Mereka lagi cari cuan dan sedang melemahkan jiwa yang memang sudah lemah untuk ditangkap dan dibayar. Ketika bicara dengan Doditan itu, si Koho itu, yaitu yang tak bilang tadi di grup, bahwa mereka memang tidak pernah baca Alkitab. Yang lucunya itu mereka tidak pernah baca Alkitab, jadi mereka tidak tahu di situ ada Imamat 18 mengenai Justa Mahkamah Agung yang bisa kita pakai untuk mengcover dari pertanyaan bukan Yesus yang disalib. Lalu ada berbagai macam hal yang memang aku rasa sih mereka sebelum menjadi mualaf mereka tidak belajar dengan baik. Nah ini yang coba di Cirebon juga aku tekankan ke anak-anak muda supaya belajar Alkitab dengan baik. Ketika mereka menemukan hal seperti ini, mereka bisa cover. Mereka bisa menjawab sesuai dengan isi Alkitab. Jadi mohon doakan kami, begitu banyak yang harus kami lakukan di sini. Marketnya besar, karena Cirebon itu besar. Terus ada beberapa banyak yang memang kita harus edukasi. Kita aku pakai cara Bang Ucok. Kita nggak mengajak mereka pindah agama. Nah, konsentrasinya kita itu lebih ke menyelamatkan internal yang tidak eksis. Nah ini lumayan sulit juga sih. Mungkin nanti aku udah bilang sama si Bang Daniel Sutami supaya kita bikin KPA sendiri. Karena mereka pada dasarnya sudah menolak. Ini semacam laporan sih ke Bang Ucok, karena Bang Ucok lapor senior. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau terkait dengan tadi, sebenarnya mereka sudah paham Bang mengenai itu. Mereka sudah paham. Sekelas Habib Jafar saja sudah tahu. Mereka sudah baca. Sebenarnya mereka sudah tahu. Cuman yaitu ketika baca terus tidak melibatkan Roh Kudus ya, jadi seperti itu. Mereka sudah tahu. Nah timbul pertanyaan yang copas yang kemarin dulu itu mereka gunakan untuk ya orang-orang yang baru, orang yang lemah iman. Maka itu ya ada forum seperti ini ya juga bersyukur ya, karena kembali kita diingatkan untuk lebih membaca. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam. Amin. Iya. Kalau nggak salah sih itu di Cirebon tuh Pendeta Parlin Situmorang juga bagus itu acara hari Minggunya ya Bang Yosi ya. Kalau itu belum. Itu lihat ada acara kegiatan kayak senam bersama, itu salah satu acara maksudnya bagus juga untuk
digunakan ya supaya untuk bisa menjangkau saudara-saudara itu ya. Kita lihat itu Ya. bagus-bagus juga. Mungkin satu jemaat ya sama Pendeta Marlin ya. Parlin, pendeta. Oh iya Satu itu, orang, dia di Cirebon. iya itu pendetaku itu, pendeta luar biasa itu. Itu Bisa dari sedikit, Parompong. Tim? Ya, mangga silakan. Saya tambahin. Jadi, Iya, Josi, terima pendeta kasih jemaat Josi itu. sharing. Ya, terima Iya, kasih iya. Josi sharingnya tadi. Jadi, ada sasaran kita itu sebenarnya, kita yang ada di sini dulu, tentu saja kita dan umat-umat Tuhan. Seperti Josi sampaikan tadi, ada yang memang kurang baca firman Tuhan, ada yang kurang belajar. Kenapa saya katakan demikian? Karena umat-umat Tuhan kita ini jangan hanya percaya dengan apa yang sudah dapat, misalnya dari pelajaran sekolah sahabat saja dan sebagainya. Dari luar sana itu serangan semakin gencar. Ya, serangan seperti ini. Saya sudah bilang ini ada 400-an, 500-an yang sudah terdata saya, yang saya dalam beberapa bulan terakhir saja. Itu nampaknya itu bisa mulus-mulus saja itu meluncur kemana-mana gitu. Ke anak-anak, ke orang-orang muda dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya tidak terbekali orang-orang muda ini anggota jemaat, itu juga jadi bisa membingungkan, bisa jadi mualaf dan lain sebagainya. Menurut saya, mualaf itu siapapun dia mualaf, mereka adalah satu, tidak paham Alkitab. Kedua, memelintir. Itu tadi Yos. Mereka bukan nggak tahu ada orang yang sudah lama kayak Don Ditan dan lain sebagainya, kayak nama. Mereka itu pernah baca, tahu, tapi akhirnya berusaha untuk ini jadi bengkok jadinya. Judulnya itu kan bengkok, kan? Nah, itu salah paham atau di pemelesetan. Tujuannya kita tahu tadi, Anda sudah menyebutkan tadi ya, mungkin juga karena ya itu cuan atau apalah itu ya, perkenalan. Tapi ayat tadi yang saya di awal saya sampaikan, menolak Roh Kudus. Menolak kebenaran itu menolak Roh Kudus. Sudah disuguhkan, sudah disampaikan, bahkan ditolak dan bahkan diajarkan yang salah. Jangan sampailah. Saya pun jangan sampai begitu, apalagi kita harapkan anggota jemaat jangan, dan mereka sendiri harusnya jangan sampai begitu. Kenapa? Menolak Roh Kudus itu tidak ada ampun. Tidak ada ampunan lagi. Itu kan yang kita pahami. Nah, jadi banyak sasaran yang kita mau sampaikan sebenarnya dengan hal ini. Bukan hanya sekedar, ini bukan masalah knowledge ya. Saya tidak akademis. Ini praktisi aja. Nah, ternyata merespon mereka, answering the Muslim itu tidak susah-susah amat sebenarnya. Cuma kita mau atau enggak itu untuk mencoba memulainya. Dengan yang sederhana pun bisa kok. Nah, tadi itu kan sebenarnya sederhana semuanya. Bukan Anda nggak tahu itu. Tapi ya, udah, sampaikan saja. Nah, kalau misalnya masih ini, ya tambah lagi, sharing lagi, belajar lagi, itu aja. Jadi, bagus ya, Yos. Jadi, Anda melakukan itu, ya tentu saja care itu pasti, ya. Kenali, ya, kemudian berkati, ya. Tapi juga jangan lupa injili juga. Ini merespon itu menginjil sebenarnya. Buat saya itu, saya dalam merespon, saya itu sedang menginjil, menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang sebenarnya tentang Yesus, tentang Alkitab, tentang ini. Jadi menginjil ke publik, itu aja lah. Kalau lewat Facebook, atau lewat YouTube, atau lewat apa. Nah, ini di sini kita internal kan. Untuk mari kita lakukan itu aja sih. Tambahannya. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Tigor? Baik, mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Jadi dalam kehidupan ini, kehidupan beragama atau antar beragama sebenarnya kayak ada peperangan ya. Kalau dalam militer itu ada seorang ahli perang dari Cina, Sun Tzu. Ini dipakai strategi perangnya oleh semua negara ya. Jadi dikatakan, kenali dirimu, kenali musuhmu. Dengan mengenal dua sisi itu, dipastikan kemenangan akan dicapai ya. Kalau kita lemah, jangan kita bertempur. Tapi kalau kita tahu musuh kita kayak gimana, dan kita memiliki kekuatan, baru kita dapat melakukan penyerangan. Nah, sebenarnya dalam diskusi beragama pun
kita perlu memahami apa ajaran-ajaran Alkitab. Nah, kita juga harus memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya mengenai Injil yang dipalsukan. Apa yang dikatakan Al-Quran itu adalah benar. Ada Injil yang dipalsukan. Nah, ini kita harus tahu Injil-Injil mana aja. Jadi kita nggak usah menyanggah, tapi kita membenarkan dan memberitahu bahwa Injil yang dipalsukan itu ada. Apalagi sekarang udah pakai internet ya. Dulu kita nggak tahu, ternyata ada berapa tuh? 40 kalau tidak salah tuh. Termasuk Injil Barnabas. Nah, Injil Barnabas ini dulu dipakai sama saudara sepupu untuk menyerang Kristen. Tapi setelah dibaca lebih dalam, ternyata ada buatan di dalamnya mengenai Muhammad juga, tapi malah bersifat negatif. Akhirnya Injil Barnabas pun ditolak sama umat Islam ya. Nah, yang uniknya dari Injil-Injil yang dipalsukan itu ternyata banyak dikutip oleh Al-Quran. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi mereka memahami, oh ternyata ada Injil yang sama dengan apa yang tertulis dalam Quran, ternyata sudah ada di abad keempat ya. Contohnya mengenai Isa lahir di bawah pohon kurma, Isa yang diserupakan ya, itu Injil Basilides itu. Nah, kenapa itu ditolak? Nah, kita harus tahu juga karena isinya itu bukan hanya Isa yang diserupakan. Jadi banyak catatan-catatan di dalam Injil tersebut yang bertentangan dengan Injil umumnya ya. Jadi Injil Matius, Markus, yang 4 Injil itu ya. Jadi itulah kita perlu memahami ajaran Kristen apa aja yang ada, dan kita juga perlu memahami ajaran Al-Quran. Jadi dengan demikian kita bisa menjelaskan kepada mereka dengan baik ya, tanpa menyalahkan jadinya. Jadi kita tunjukkan bahwa ini yang didapati Al-Quran itu benar, namun diambilnya dari Injil yang ini. Jadi Injil yang dipalsukan itu ada, tapi bukan Injil yang ada pada saat kita saat ini. Dan Injil-Injil palsu itu di sekte lain dipakai ya. Jadi saya lupa Katolik kalau nggak salah ada pakai Injil Tobias atau apa. Jadi ada beberapa Injil menjadi kanonik untuk Katolik dan juga untuk sekte Kristen lainnya ya. Jadi masing-masing sekte Kristen juga memahami ada yang Injil mereka terima, ada juga Injil yang tidak mereka terima. Jadi itu yang saya sampaikan bahwa kita harus mempelajari Alkitab dan juga pengetahuan sejarah daripada Alkitab dan Injil-Injil yang pernah muncul zaman dahulu, sehingga kita bisa menjelaskan akan apa yang ada dalam Quran yang menyalahkan Injil. Terima kasih. Terima kasih Om Tigor. Jadi sedikit ya Pak Palmer ya. Jadi emang ada pengalaman kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu, atau saya lupa itu setahun atau 2 tahun yang lalu. Teman saya itu pernah nanya juga tentang ini. Jadi yang dibahas sama Pak Palmer tadi tentang masalah Yesus disalib yang disuruh apakan itu kan. Jadi saya tanya, berarti kamu percaya nih Yesus disalib nih? Saya tanya itu kan. Ada kejadian di mana ada hukuman yang diberikan kepada Yesus itu atau Isa Al-Masih yang kalian percaya bahwa itu disalib katanya. Entah masalah diserupakan atau tidak, itu urusan lain, tak bilang. Tapi kamu percaya? Tak bilang. Iya percaya. Memang ada ya hukuman seperti itu katanya. Lalu saya tanya, kamu pernah bertanya nggak dalam diri sendiri? Tak bilang. Ketika kamu lihat ada hukuman salib itu, kamu pernah bertanya, kenapa Yesus disalib? Gitu, tak bilang sama dia. Oh, enggak iya katanya. Ya mungkin dihukum. Memang Yesus mencuri atau Isa Al-Masih itu mencuri, tak bilang itu. Enggak kan? Jadi hukuman yang terberat yang diberikan sama orang Roma saat itu adalah hukuman salib oleh karena blasfemi atau hujat kepada Allah. Itu tak bilang sama dia. Nah, itu kamu pernah pelajar nggak itu, tak bilang sama dia? Oh, ternyata nggak tahu. Nah, jadi mereka ini kadang-kadang melihat, oh ini hanya sebagai apa namanya? Oh, Yesus itu nggak disalib ya. Yesus nggak mati disalib, dia itu diserupakan. Oke, terserah kalian lah itu.
Tapi paling nggak kalian tahu bahwa ternyata Yesus itu dapat hukuman itu oleh karena hujat kepada Allah. Dan itu adalah hukuman yang paling berat dan paling dibenci sama orang Yahudi. Itu juga saya bahas sama mereka. Kok orang Yahudi ini benci banget sama Yesus? Ya karena apa? Karena dia menganggap dirinya, dia mengatakan kepada orang Yahudi bahwa dia adalah Allah. I am itu kan, the great I am itu kan. Nah, orang Yahudi benci banget itu. Itu adalah blasfemi kepada Tuhan. Itu pengalaman saya kemarin, saya berdiskusi sama teman-teman saya di sini juga. Akhirnya mereka baru tahu, oh iya ya, saya kira oleh karena apa ya? Nggak ada kan hukuman yang bisa dikasihkan sama Yesus ya. Hanya hukuman itu aja kan, gitu ya. Mungkin itu tanggapan atau itu pengalaman saya selama diskusi sama teman-teman itu. Silakan bagi yang lain. Mungkin sambil menunggu yang lain saya tambahkan juga ya. Kita ini kan rata-rata punya handphone dan sekarang disebutnya smartphone. Jadi smartphone tuh bisa digunakan bermacam-macam ya. Nah, kayak WA gitu. Apa yang saya gunakan di WA? Saya bikin catatan khusus. Jadi saya bikin kayak grup, tapi itu antara saya sendiri. Nah, ini disusun berdasarkan directory ya. Jadi berdasarkan subjeknya, misalkan mengenai Trinitas, Injil palsu, dan segala macam lah ya, mengenai kematian Yesus, keilahiannya. Itu bisa kita susun secara gampang ya. Jadi kita masukkan materi-materi yang ada. Jadi itu semua sudah tersimpan secara tersusun rapi berdasarkan subjeknya ya. Misalkan Injil dipalsukan, Yesus di bawah pohon korma, Yesus berbicara. Nah, kita tinggal search aja. Nanti kita search udah dapat directory-nya, jadi kita dapat subjek-subjeknya. Jadi nggak usah Google lagi. Jadi dengan data yang tersimpan dengan rapi, kita akan mudah mengakses data tersebut ya. Jadi kalau kita diskusi dengan seseorang, kita dapat menjelaskan dengan cepat. Jadi itu ya. Jadi saya sebenarnya nggak pintar, hanya saya lihat ada sesuatu yang baru, saya masukin ke directory saya. Jadi handphone saya itu isinya informasi yang sangat berguna, dan jangan lupa di backup ya. Jadi saya pernah ngalami handphonenya rusak, datanya semua hilang ya. Jadi perlu ada backup atau 2 handphone karena HP itu sangat rentan dan mudah hilang ya. Apalagi kalau jatuh tiba-tiba datanya rusak. Itu aja yang saya bisa bagi untuk agar kita bisa tambah pintar dengan smartphone yang kita miliki. Ya, nambahin dikit aja. Jadi itu untuk recordingnya ya, untuk kita punya akses sendiri terhadap itu. Kemudian kita justru ke depan ini kan semakin menggunakan fasilitas teknologi ini ya. Dalam penginjilan pun ya kita memang saya yakin sebagian kita sudah banyak melakukan itu. Jangan lupa setiap ada waktu kita nganggur, kita sebenarnya bisa punya akses kepada apapun informasi yang masuk. Nah, saya satu hari bisa sampai 20 yang juga respon-respon. Artinya kita sedang melakukan penginjilan. Nah, tujuan kita kan supaya waktu kita itu untuk menginjil. Tidak ada kesempatan untuk tidak menginjil gitu ya. Kecuali kalau memang kita nggak mau. Nah, makin mudah kita melakukan itu. Oleh karena kita juga memang menggali atau itu tadi punya rekor tadi itu, dan kita juga semakin punya kerinduan untuk keselamatan orang. Yang paling penting adalah ini, bahwa kita memang berniat untuk menyampaikan kebenaran itu kepada mereka, karena bagaimanapun juga mereka tidak akan berhenti, maka mereka akan semakin kalau bisa katakan menggila untuk menyampaikan ini. Saya melihat, ini kok semakin banyak yang gini-gini ya. Jadi kapan lagi
kita berangkat. Kalau menunggu harus ada perintah dari atas sana, komandan sana, mungkin enggak. Ya udah, kita yang masih awam juga bisa kok. Saudara Timi itu aktif juga itu. Yusoko juga aktif. Jadi ayolah kita semakin aktif melakukan itu selagi kita melakukannya dengan benar, gitu ya. Kita lakukan yang benar dengan cara yang benar. Itu aja. Oke. Motivasi. Terima kasih Pak Palman. Ada yang lain mau memberikan pertanyaan? Masih banyak waktu kita ya Pak Tigor ya? Iya, Masih panjang. masih 20 menit. Iya, sampai jam Ada 9 kan? mau kasih pengalaman atau Pak Anu Mungkin ada tadi yang- Pak Marbun. Pak Marbun masih ada. Ya, dimulai dari sharing seperti inilah. Ada yang pernah coba terus mentok gitu. Saya ada kirimkan itu link WA grup kami. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA grup ya. Jadi teman-teman bisa bergabung yang belum bergabung dan kita banyak mendapatkan hal-hal baru nantinya ya. Karena kita sama-sama belajar. Jadi ini sangat membantu ya. Tinggal diklik aja itu linknya, nanti langsung gabung ya. Itu yang RSM ya, Pak Tigor ya? Ya, renungan Selasa RSM. malam Islamologi. Oke. Islamologi. Walaupun kadang-kadang suka ada ngotot-ngototan ya. Nah, kita karakternya berbeda-beda. Tapi dari diskusi itu kita bisa mendapatkan hal-hal baru dan belajar mengenai Kristen juga ya. Tapi bagus juga tuh nanti kalau ada Om Tigor punya data-data yang tadi itu, mungkin punya Google Drive itu jadi bisa diakses ke situ ya, kalau boleh ya. Kan di WhatsApp itu kadang kita, kalau kita clear chat itu kan hilang tuh Om Tigor tuh. Semuanya Ya. hilang tuh. Kalau emang ada Google Drive, itu nanti bisa ditaruh di linknya di grup RSM. Jadi data-data yang biasa dikirim sama Om Tigor di Excel kah, Word itu kan, yang bisa kita itu bisa kita ambil dari situ. Dan itu kan ke-keep di situ. Jadi kalau saya simpan di Medium. Jadi di link Medium jadi reference gitu. Jadi kayak website. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting dia tersimpan di situ, karena kalau di WhatsApp aja grup, Betul. kalau udah clear chat hilang semua. Pusing jadinya. Iya, nyarinya tuh, karena api juga berat kan, kalau terlalu banyak ya. Gitu kan, itu. Iya. Dulu itu ada, kalau pernah dengar dulu ada YouTuber yang saya pernah bagikan di grup itu kan, YouTuber kita itu sebenarnya itu orang asing juga dia, tapi di ban itu, kena di ban beliau tuh, dilaporkan karena seakan-akan kayak apa namanya menghina ya, atau ada sedikit ujaran kebencian. Padahal sebenarnya kalian sih videonya sih masih bagus-bagus aja. Ya itu the power of apa ya, the power of majority mungkin ya, mungkin salah satunya itu juga. Ini sudah nggak direkam ya Om Tigor ya? Direkam juga. Oh, Tapi jadi emang apa-apa ada sih, kadang, hanya ini. karena dia ada power of Biasanya yang majority itu terlalu memang menyerang, kelihatan. biasanya yang di ban. Nah, itu dia. Padahal kalau kita suka nonton, mungkin kayak Pak Palman sering nonton ya, lihat yang kayak apa namanya, channel YouTube-nya Ayu Sofia contohnya begitu-begitu, itu mereka lebih gila lagi serangan baliknya itu kan. Iya. Sebenarnya kalau kita mau buka-bukaan, mereka itu justru mereka itu attacking, mereka polemiking. Jadi polemik kita justru lebih kepada apologeting. Nah, di situ apologeting balas-membalas juga, tetapi lebih merespon. Kalau mereka polemiking memang mengattack, menyerang. Nah, kita tahulah seperti Donditan dan lain sebagainya, apa kayak nama. Walaupun saya hanya waduh, ini mereka ini belajar atau enggak gitu ya, maksud saya bukan yang apa-apa.
memang apa yang mereka sampaikan itu mungkin saya bilang mereka nggak paham atau juga salah paham. Nah, tadi itu ada yang udah mualaf-mualaf kan, membengkokkan. Jadi ini juga sebagian dari mereka-mereka juga, dan ratusan itu ada dari mereka-mereka. Nah, maksud saya mereka itu kan sudah punya apa namanya itu viewers gitu kan, puluhan ribu Iya, viewers, bukan mungkin ratusan ribu viewers. Bayangkan kalau mereka mengeluarkan lagi hal seperti itu, dan akan sekian banyak orang yang terimbas. Mudah-mudahan kita memang yang sudah dapatkan misalnya pemahaman yang benar, ya ini hanya ini nggak benar, nah, bisa begitu. Tapi kalau enggak, oh iya, oh begitu. Ini yang kita khawatirkan dari anggota-anggota kita ya. Nah, tetapi dari orang-orang itu pun, dari saudara-saudara sepupu pun, mereka juga bisa semakin dikuatkan terhadap apa yang mereka katakan, seolah-olah itu benar, padahal bukan. Itu pembenaran gitu. Jadi pada waktu kita respon, maka kita bisa melihat ada ternyata orang yang mendapatkan hal yang baru. Nah, itulah yang kita mau galakkan. Kalau dengan Saudara Panggabean ini, Tiga Panggabean ini membuat ini satu hal. Yang penting paling nggak kita belajar sama-sama. Nah, kalau bisa ada yang memang khusus Lamsen, bahwa itu memberikan ininya dia, tapi sepertinya masih perlu waktu ya untuk lebih gencar lagi. Kita bukan mau mengatakan supaya kita publicly populer, bukan itu. Tapi kita correctly present our the truth gitu aja. Apakah lewat channel, apakah lewat misalnya pribadi dan lain sebagainya. Tapi anytime kita bisa lakukan itu. Dan saya pikir sekarang itu enggak perlu khawatir lah kita. Kita akan merespon. Tidak akan takut kita bukan menyerang kok. Walaupun dalam merespon, ya namanya juga seperti apa ya, pemain itu ya, merespon tuh dia jatuh juga jadinya kan, waktu kita merespon bisa. Tapi itulah yang kita sedang upayakan. Saya berusaha untuk hanya sekedar merespon, tidak menyerang, jangan. Karena jujur yang dari ini Pak Paman tuh apa yang kalau pernah lihat ya orang itu yang dari yang lagi terkenal sekarang dia namanya kalau nggak salah Erwin kalau nggak salah itu namanya. Saya lupa juga nama asli. Itu yang dari Advent itu katanya itu. Saya dari Advent itu satu keluarga. Anak saya dapat sertifikat apa namanya itu sebutannya pas masih anak-anak dia itu kan. Dia yang suka ngomongan seperti itu. Tapi kalian memang ini kayaknya memang ujung-ujungnya larinya kayak itu ke uang popularitas itu emang karena dia lihat bahwa ini kesempatan yang bagus ya untuk dapat seperti itu ya itu kan karena di gereja mungkin ini mohon maaf ini out of record aja ini mungkin orang-orang yang masuk ke kita tapi dalam jalur yang apa namanya nggak enak dibahasnya tapi bukan belajar namanya tapi karena dapat gorengan atau dapat minyak goreng mungkin dulu masuk dalam gereja itu. Nah ketika dia keluar dia menggembor-gemborkan kondisinya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu kalau sering buka atau apa itu pasti lihat itu ada orangnya ini ada orangnya itu. Jadi kaget juga kalau yang Maksi siapa tuh? Maksi Deeng itu ya. Deeng. Yang satu itu Deeng ya itu emang orang Manado dan itu saya tahu teman dia pendeta emang. Tapi kan ada jejak-jejaknya yang kita tahu kan sebenarnya kan. Iya. Karena kalau apologet Kristen yang sering mengkomen itu kan adalah Risan sama siapa si pendeta muda itu kan yang Didi sama itu yang sering komentar tentang itu ya. Mereka selalu memberikan yang Pak Palmer bilang tadi apa namanya itu respon aja, reaction aja sama itu cara itu kan. Kita lihat ya. Ternyata banyak hal yang bahkan si satu itu apologet juga bilang ini beneran Kristen atau enggak? Bilang itu memang pendeta dia itu. Saya tahu dia pendeta itu. Ya dia melayani di daerah Papua sana. Tapi kan ketangkap karena masalah mau punya 3 istri kan. Itu masalahnya dulu kan. Jadi kita merespon itu sembari menginjil itu, gitu loh. Justru kita, wah ini kesempatan ini saya respon, saya injili, gitu loh istilahnya. Menyampaikan kebenaran. Kalau saya mengatakan itu menyampaikan kebenaran gitulah. Iya, memang itu tujuan kita. Kita harus sampaikan kebenaran kan. Kapan kita menyampaikan kebenaran? Ya pada waktu merespon itu salah satunya. Karena kalau enggak,
berarti kita yang menginisiasi kan. Nah, inisiasi Ya. kita yang proaktif duluan kan. Nah, itu kadang-kadang kita, waduh, hati kita kadang-kadang, waduh, masih kecut, masih apa ya. Tapi kalau udah merespon, ya udah, ini kesempatan, itu aja sih. Jadi saya melihatnya ke sana, supaya nanti kita lebih proaktif aja. Yang penting, kalau misalnya ragu, ya kita bisa diskusi. Bagaimana saya merespon ini, gitu aja. Kalau yang Dr. Haji Soko bilang tadi Elia Miron, kayaknya sih, anu ya Om Tigor ya, udah mulai blunder sekarang dia tuh. Mungkin dia dapat popularitas, dia akhirnya blunder orangnya. Ah, Kalau bagus nih awalnya itu. Tapi udah makin lama, karena udah makin terkenal kali ya, akhirnya semua orang pun dikomentari. Pendeta-pendeta pun dikomentari, jadi kan. Jadinya blunder dia. iya. Itu yang sayang banget itu. Gimana Dr. Haji? Ada mau tanggapan Dr. Haji? Sudah buka video tadi Dr. Haji. Nggak ada sih, saya di salam dari Maluku Oh, Oh, Maluku dari ya. Maluku. dan di sana. Ya paling kalau sempat aja. Iya. Jauh Oke, juga mantap, kan. terima kasih. Saya itu ya Pak Palmer. Iya, iya. Jarang dia, ya saya sih jadi paham sekarang cara pikir saudara-saudara kita yang belum mengetahui, Iya. tapi belum ada kesempatan harus itu dulu. Ya, kesempatan itu datang sendiri ya, kita Betul. create juga iya sih. Iya. Oke, itu aja. Iya. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih ya, sudah jam 11 di sana ya, dok ya? Di Maluku kan ya? Iya, betul. Sudah jam. Lagi Coba pelayanan di sana nanti. atau? Gimana Pak Paman? Silakan. Oh, enggak, saya hanya saran aja. Coba nanti dibuka apa namanya kalau di Facebook ya, misalnya Answering Muslim atau ini apalah itu ya, Christian Prince. Paling tidak memberi kita melihat, wah pasti kita udah sering lah melihat. Cuman coba respon sekali-sekali gitu ya. Nah dari situ nanti akan ketahuan dan kita juga akan semakin semangat melakukannya tuh. Yang penting adalah kita jaga bahwa kita melakukannya dengan benar, dengan dengan rendah hati, ya dengan menunjukkan memang tabiat Yesus ya harusnya seperti itu. Sebisa mungkin kita ya bukan menyerang gitu, bukan juga mengatakan hal negatif. Karena saya lihat banyak yang populer-populer itu sekarang ini, itu tapi kadang-kadang ngomongnya itu, waduh, malah lebih dari menista juga. Vulgar. Jangan sampai begitu. Gitu loh. Itu aja. Ya. Masih tertulis kalau saya ya, tidak dengan voice, jangan sampai ini karena kita bukan cari itu ya, kita hanya tahu ada kesempatan ini, ada yang nggak benar ya kita luruskan, itu aja sih. Iya. Tapi kadang-kadang emang agak nggak enak ya, karena 4 tahun lalu saya kayak gitu juga, Pak Palmer. Aduh, capek juga ngebalasin orang-orang ini. Karena ada satu yang masuk, ini kita lagi fokus ke orang ini, tiba-tiba ada yang masuk temannya kan, di YouTube kan gitu biasanya kan, masuk temannya. Akhirnya harus menjelaskan lagi dari awal kan, saya bilang capek juga, saya bilang. Apalagi orang yang menyampaikan itu kadang orang luar contohnya ya, orang luar, kita harus jelaskan satu persatu kata-katanya. Kalau kita lagi sambil kerja itu, ya sudah. Ya. Kalau saya nggak selalu harus ikutin terus dianya, misalnya ada berbalas pantun, nggak juga. Ya saya kira saya sudah sampaikan yang benar. Kalau misalnya dicari-cari lagi itu urusan dia lah. Saya cari yang lain gitu kan. Itu aja. Kan ada viewers, ada yang baca, ada yang like juga. Ya berarti dia udah dapat kebenarannya kan. Ustadz Ucok tadi udah buka kamera, mungkin mau ngasih masukan. Iya, mana nih kita pengen dengar suara beliau. Dari ke belakang. Lagi serak basah juga kayaknya. Ada. Lagi serak basah juga ini kayak yang Ucok ini. Oke, kalau gitu. Ini udah jam 9 ya? Iya. Ya? Udah jam 9 toh? Udah jam 9 ya? Ya, 9. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan bisa disudahi lah. Ya. Ya, nanti kita lanjut. 2 minggu lagi ya, berarti kita akan ada acara lagi ya. Oke. Baiklah,
Pak Bambang, makasih banyak ya untuk pembahasan malam hari ini. Kita juga sudah dibantu dengan sesi tanya jawab tadi bagi pengalaman. Kita lihat ternyata sudah jam 9 di tempatnya Dr. Aji sudah jam 11 ya. Terima kasih Dr. Aji masih hadir di sini juga. Jadi kita akan tutup malam hari ini. Tadi kan yang doa buka adalah Pak Marbun ya. Sekarang kalau boleh ibu-ibu kita yang ada di sini, saya minta tolong kepada Ibu Gladys, bisa pimpin doa tutup, Ibu Gladys. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih kami dapat mendengarkan topik mengenai Islamologi. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai kami dalam mencari kebenaran akan Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ibu Gladys. Terima kasih. Sama-sama. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Terima Sampai kasih. jumpa lagi. Malam Pak Ugi Sidan. Malam Pak Ugi. Malam Yusi. Terima kasih ya, kita keluar ya. Terima kasih. Oke. 2 minggu lagi Ucok Pangabean pembicaranya. Oke, kami tutup ya. Selamat malam. Malam Bang.